Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau kita belajar sesuatu mengenai ketaatan dan ingin memberi contoh kira-kira apa yang disebut dengan ketaatan itu. Kadang-kadang kita terpikir tentang hewan peliharaan anjing, benar ya? Saudara ngomong, kalau misalnya pastor kalau mau kasih contoh mengenai ketaatan, ingat anjing Jepang itu loh. Ya, dia menunggu tuannya, kan sudah difilmkan baik dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Inggris. Anjingnya taat menunggu tuannya pulang sampai dia nggak tahu kalau tuannya itu sudah meninggal. Tapi kalau kita belajar mengenai ketaatan yang totalitas, taat yang mutlak, kita juga bisa belajar dari seekor anjing. Sudah ada sebuah cerita, jadi kalau misalnya ditanya apakah yang disebut dengan taat secara total, secara mutlak itu, kita ada satu contoh yang menarik yang saya dapatkan mengenai cerita kisah nyata. Tapi saya pengen tahu, di antara saudara, siapa yang mau taat secara mutlak kepada Tuhan? Angkat tangan. Mutlak. Mutlak. Oh, kok enggak semua ya? Totalitas. Tanpa kecuali. Angkat tangan. Waduh. Saya masih bersyukurlah jemaat saya masih ada yang mau kayak gitu. Ini saya kasih contoh. Dan setelah kasih contoh ini jangan nanti tangannya diturunkan lagi. Ada kisah nyata, ada seorang yang tinggal di hutan. Ini kisah nyata. Dia masuk ke sebuah hutan dan bawa anjingnya yang kecil itu. Anjing itu emang taat, pergilah tuannya kemanapun dia pergi, dia ikut pergi. Kepada tuannya pergi, dia pergi. Jadi dia sampai di tengah hutan, dia istirahat bersama anjingnya. Dan mereka makan. Lalu dia bilang sama anjingnya, saya akan pergi lagi masuk ke dalam. Kamu harus tunggu di sini menjaga makanan ini. Tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh kemana-mana. Lalu dia masuk ke dalam tengah hutan dan terjadilah kebakaran hutan itu. Hutan itu terbakar. Dan dia khawatir mengenai anjingnya. Anjingnya dikasih perintah, kamu jaga makanan tidak boleh kemana-mana. Begitu dia pulang, dia dapati anjingnya masih menjaga piring itu dalam keadaan hangus. Itu ketaatan mutlak. Saudara gimana? Masih mau angkat tangan? Saudara masih mau angkat tangan? Kita belajar dari kisah Saul tentang apa yang disebut dengan ketaatan mutlak. Kadang-kadang kita melanggar ketaatan kepada Allah dengan alasan-alasan yang kita pikir logika kita macam-macam lah ya. Kita tidak mau. Tapi taat kepada Allah itu memang ada resiko. Nggak mungkin tidak ada resiko. Saudara harus bayar harga. Nah, kalau kita melihat apa yang saya tidak akan baca 1 Samuel pasal 15 semuanya. Jadi kalau saya baca semuanya nanti saudara-saudara kita selesai jam 3 sore. Jadi ini karena ayatnya panjang. Tapi saya pikir saudara tahu kisah ini. Saudara tahu kisah ini tentang seorang yang bernama Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Ini sebenarnya ketidaktaatan Saul yang kedua. Dalam pasal 13 disebutkan Saul diberi perintah, kamu tunggu Samuel datang, nanti Samuel yang akan mempersembahkan korban ini, bukan kamu. Ingat cerita itu? Nah, kalau nggak ingat baca Alkitab ya, makanya ini saudara ketemu dengan pendeta yang suruh baca Alkitab tiap hari. Jadi suruh kamu tidak boleh mempersembahkan korban, nanti Samuel yang melakukan itu. Tapi Samuel tidak datang-datang, jadi ini uji ketaatan. Ini Samuel kok nggak datang-datang, sudah sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari dia tidak datang.
Maka kata Saul, mari kita mempersembahkan korban. Saul melakukan itu dan Saul tidak taat. Pasal berikutnya, pasal 15, kita menghadapi satu lagi kisah tentang ketidaktaatan Saul yang berakibat dia ditolak menjadi raja. Saudara, bicara mengenai ketaatan. Saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang 15 ayat yang pertama. Ini adalah kunci ketidaktaatan. 1 Samuel pasal 15 ayat 1. Ini belajar mengenai apa yang disebut dengan ketaatan. Kita harus menempatkan diri kita pada tempat yang sebenarnya dan menempatkan Allah pada posisi yang sebenarnya. Kita tidak bisa, tidak. Seperti anjing tadi, dia tahu siapa tuannya dan kepada tuannya pun dia harus taat secara mutlak. Mari kita lihat pasal 15 ayat pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Dengar itu mengandung unsur ketaatan. Jadi begini, engkau raja Saul, memang engkau punya otoritas atas bangsa Israel. Kau punya otoritas itu semua, engkau bisa memerintahkan rakyatmu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Tapi ingat, jabatanmu sebagai raja itu diberikan oleh Tuhan. Kamu tidak mengusahakan jabatan itu sendiri, dia dipilih untuk menjadi raja itu karena otoritas Tuhan. Jadi 1 Samuel pasal 15 ayat 1 mengatakan, engkau memang punya otoritas atas sesuatu. Tapi di atas segala sesuatu kau punya tempat lain, punya Allah yang berotoritas atas hidupmu. Engkau tidak bisa deny itu. Enggak bisa. Jadi kuncinya saudara, kalau saudara mengatakan, ibu-ibu kan begitu. Urusan dapur, rumah ini, piring ini taruh di mana, lalu bumbu ini taruh di mana. Ini daerah kekuasaan mami punya. Husband tidak boleh pindah-pindahin bumbu. Ya, yang punya gitu kan? Benar nggak, Bu ya? Saudara ada merica, saudara pakai merica, taruh tempatnya kan? Nanti suami buat telur dadar, lalu taruh merica, lalu taruh tempat lain. Bingung nyarinya kan? Ini daerah kekuasaanku, aku punya otoritas. Kita semua punya otoritas. Saudara di kantor, saudara punya otoritas atas segala sesuatu. Saudara kasih perintah karyawan, saudara kasih perintah apapun. Di rumah mungkin saudara punya pembantu, saudara kasih perintah kepada dia dan dia harus taat. Oke, tapi sebagai orang Kristen, kita punya Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Kita tidak boleh bantah. Itu kunci dari ketaatan. Nggak ada dasar lain. Itu saja. Kalau memang saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan di atas segala-galanya, saudara harus taat kepada Tuhan. Jadi sekalipun Israel adalah bangsa yang monarki, di mana ada Saul sebagai raja. Tapi Israel adalah negara teokrasi dan semua harus tunduk kepada Tuhan. Sekalipun Daud punya otoritas atas bangsa Israel. Tapi ketika dia berdosa, Nathan akan datang atas nama Tuhan mengatakan kamu berdosa dan kamu harus dihukum. Daud tidak bisa deny itu. Kita pun nggak bisa. Kita harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ini kuncinya, apapun yang Allah perintahkan kita harus lakukan, titik. Setuju? Nah ini, kalau sudah ditanya ngomong begitu, setuju? Diam. Aku ingat anjing tadi Pak. Aku gak bisa kayak anjing itu. Sekarang saya tanya lagi, apakah Tuhan punya otoritas atas hidupmu? Amin. Benar? Amin. Tuhan punya otoritas untuk mengubah hidupmu jadi lebih baik. Big amin. Tuhan punya otoritas
untuk supaya kamu melakukan apapun juga dengan harga berapapun juga, amin. Aminnya yang lebih kecil. Inilah ya. Jadi kuncinya, apakah Tuhan punya otoritas atas hidupmu? Itu yang pertama, dan kita lihat bahwa ada beberapa alasan di mana Saul tidak taat. Saul tidak taat, ada beberapa alasan yang menjadi alasan kita juga untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Nanti kita lihat ya. Coba lihat ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lihat perintah ini, kepada Saul diperintahkan kamu harus bunuh semuanya. Masuk akal enggak? Kalau perang yang maju tentara, melawan tentara. Begitu tentara musuh habis, rakyat sipil tidak jadi korban. Itu logika kita. Tapi Tuhan punya perintah kepada Saul untuk dapat membasmi semuanya. Bahkan anak-anak yang paling kecil, yang sedang menyusui pun harus dibunuh. Ini di luar nalar kita. Nggak mungkin Tuhan yang Maha Kasih itu melakukan sebuah perintah, memberikan sebuah perintah yang di luar hak asasi manusia. Pikir kita begitu. Dan bukan saja anak-anak, semua lembu, domba, unta, keledai, mereka tidak bersalah. Tapi Tuhan bilang bunuh semuanya. Nah, ada beberapa alasan. Kadang-kadang orang berpikir kenapa orang dalam cerita Alkitab Tuhan kok begitu kepada bangsa Kanaan. Saudara tahu ketika Tuhan memerintahkan segala sesuatu, dia memikirkan apapun untuk demi kebaikan manusia. Demi kebaikan manusia. Kita coba, saya sudah pasti ditanya kan. Lihat Tuhanmu kalau perang tuh basmi semuanya dibasmi. Tapi Tuhan punya alasan. Tuhan punya alasan. Mereka harus dibasmi sepenuhnya. Mereka mengajarkan kepada bangsa itu tentang jalan hidup yang keliru. Bangsa-bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang mengajarkan mengenai kejijikan dewa-dewa yang pasti akan mempengaruhi orang Israel. Ingat ini, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk memberikan menjadi saluran berkat supaya bangsa-bangsa lain dapat berkat. Jadi Tuhan harus melindungi bangsa Israel supaya mereka tidak tercemar oleh berbagai macam ajaran-ajaran dan tidak menyembah dewa-dewa lain. Nah, kalau mereka tidak dibasmi, tahu bang orang ini bangsa ini gampang sekali sesat seperti domba. Dan kalau itu tidak dibasmi, mereka mudah sekali untuk menyimpang. Hari ini ingat Tuhan, besok tidak ingat. Karena dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu supaya kamu tidak dipengaruhi ini harus dibasmi. Kata Tuhan harus dibasmi. Jadi seperti itu saudara. Yang kedua, sebenarnya apa yang dilakukan oleh bangsa Kanaan itu udah ratusan tahun dikeluhkan oleh Tuhan. Sebelum bangsa Israel hadir, Tuhan sudah mengeluhkan mengenai kejijikan mereka. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Kita lihat si Agag ini dituduh karena dia membunuh bayi. Apa yang mereka lakukan? Bayi yang baru lahir itu mereka potong dan mereka persembahkan kepada dewa dibakar. Tuhan mengeluhkan itu, bukan hanya bangsa Amalek, tapi bangsa-bangsa lain juga melakukan itu. Dalam sejarah bangsa Yahudi, saudara melihat ada raja yang melakukan hal yang sama.
jijik bagi Tuhan. Saudara lihat itu. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu. Coba perhatikan dari Kejadian pasal 15 ayat 16. Firman Tuhan, sudah 4 keturunan, sesudah 4 keturunan. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Waktu Abraham melihat bintang di langit, aku akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak, engkau akan dibawa ke Mesir. Dan setelah itu bangsa ini akan kembali dari Mesir. Sesudah 4 turunan mereka di Mesir, anak cucumu akan kembali ke sini dan kembali dari Mesir. Karena aku tidak akan mengusir orang Amori, tidak akan diusir sebelum mereka menjadi begitu jahatnya sehingga perlu dihukum. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau saudara lihat bahasa Indonesia terjemahan baru mungkin akan sukar mengerti. Jadi Tuhan memberikan 4 keturunan kepada bangsa Kanaan supaya mereka berubah. Ada kesempatan, tapi itu tidak berubah. Sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Jadi lebih baik mati saja. Waktu mempelajari ini, saya ingat ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tidak bertobat, tidak bertobat, tidak bertobat, ditegur, tidak bertobat, dikhotbahin, tidak bertobat. Kira-kira apa pikiran Tuhan? Matiin aja. Simpel kan? Nggak ada gunanya. Matiin aja. Jadi bukannya Tuhan tidak mengasihi mereka. Ingat ketika Tuhan pergi ke Niniwe mengutus Yunus. Bangsa yang jahat itu yang tidak tahu kanan dan kiri. Tuhan mengasihi mereka. Mereka jahat. Dengan khotbah 1 harian penuh Yunus. Mereka langsung bertobat. Tapi orang-orang ini tidak memiliki pertobatan. Ya Tuhan bilang, udah basmi semua. Memang bangsa Israel tidak melakukan itu. Nah, ini perintah Tuhan. Kalau diberikan kepada kita, kita mulai berpikir ini masuk akal atau tidak. Kita mulai mengolah di otak kita dan mengatakan ini di luar logika. Kadangkala itu yang terjadi ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita. Kita mengolah dengan akal pikiran kita dan mengatakan this is impossible so I can't do it. Ini tidak mungkin sehingga saya tidak mau melakukan itu. Kita mengolah dengan pikiran kita. Ini nggak bisa dilakukan. Saudara kalau jalan di dekat mana ya jalan raya? Jalan raya itu di sini, ke sana ya. Dekat McDonald. Kalau saya jalan pagi di situ, saya ketemu dengan seorang gelandangan. Tiap hari dia ada di situ pakai baju merah. Dalam pikiran saya adalah ini bapak ini harus dikasih makan. Dia tiap hari saya ketemu dia pasti nggak punya rumah, bajunya sama, celananya sama, selalu duduk di situ di jembatan flyover. Saya pikir saya harus kasih dia makan. Tapi mulai otak saya berpikir, dia kan di sini, di McDonald, orang-orang pasti lewat, kasih dia makan. Ngapain saya kasih makan dia? Pasti banyak yang kasih dia makan. Pikiran saya seperti itu. Jadi saya tidak kasih makan. Karena saya dikuasai oleh pikiran. Lebih baik tidak saya kasih. Padahal jelas Tuhan menggerakkan saya untuk kasih dia makan. Mulai ya. Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memberikan berkat kepada seseorang. Saudara pasti akan mulai berpikir. Enggak mungkin lah. Kalau orang dia kan sudah harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Padahal Tuhan menggerakkan kita untuk memberikan sesuatu. Jangan pernah berpikir dengan logika kita. Kalau begitu Tuhan memberikan kepada saudara sebuah perintah, kita selalu olah dengan pikiran kita di sini. Coba kita pikir lagi. Contoh lain. Kalau Tuhan minta kita melakukan sebuah perintisan.
gereja kita digerakkan untuk buka sebuah perintisan di sebuah tempat baru. Dan itu besar sekali biayanya. Dan kita hitung-hitung. Ini anggaran kita gak cukup. Anggaran kita gak cukup. Tapi Tuhan suruh. Lalu kita pikir-pikir, duitnya dari mana? Tidak ada. Lalu logika kita mulai membantah perintah Tuhan itu. Benar enggak? Coba pikir, kalau Tuhan mau saudara melakukan sesuatu, pasti Tuhan mempersiapkan segala sesuatu supaya cukup, benar? Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi sesuatu kepada seseorang, kita mulai berpikir mungkin nanti aku akan mengurangi jatah jajanku supaya orang ini bisa makan, supaya orang ini bisa menikmati sesuatu. Kalau saudara nggak pernah berpikir bahwa Tuhan merencanakan sesuatu memberi lebih buat saudara. Ketika Tuhan minta supaya saudara pergi ke sebuah tempat dan melakukan penginjilan di situ, saudara nggak pernah berpikir bahwa dana itu urusan Tuhan. Kalau dia memberikan perintah kepada kita untuk membuka penginjilan di sebuah tempat dan duit saudara nggak ada, Tuhan punya rencana besar supaya saudara dapat sesuatu untuk dapat mengongkosi penginjilan itu. Jadi sekali lagi logika kita jangan dipakai untuk kita menghitung-hitung ketaatan kita kepada Tuhan. Lihat Joshua mengalahkan Yeriko. Tembok itu terlalu besar. Pergi, kata Tuhan. Joshua pergi, kalahkan. Secara logika gak mungkin Yeriko dikalahkan. Kalau Joshua berpikir seperti itu, dia gak akan pernah masuk Yeriko. Tidak akan pernah. Gideon, saudara tahu berapa orang dia pergi mengalahkan bangsa Filistin, bangsa apa? Sebentar ya, coba saya contohkan dulu. Midian. Berapa orang yang dipakai oleh Gideon? 300 kan? Ya dia bawa 10.000 orang. Kebanyakan. 300. Saudara tahu berapa yang dikalahkan? 135.000. 130. Coba pikirlah kalau saudara mengatakan, kalau aku pakai 300 orang perang dengan 135.000, bisa nggak? Tapi ketaatan Gideon memberi dia kemenangan. Jangan pikir logika. Kalau Tuhan memerintahkan kepada saudara untuk melakukan sesuatu, taati saja. Jangan hitung-hitung. Saya pernah cerita, saya membaca sebuah buku, ini bagus sekali bukunya. Dia bilang waktu dia di mimbar, nih seorang pendeta, dia bilang saya di mimbar, Tuhan gerakkan dia untuk memberikan uang $5 kepada ibu yang ada di depan. Duduk, bukan ibu ini, ini contoh ya. Di gerejanya ada seorang ibu datang sama anaknya. Tuhan gerakkan dia, kamu kasih your $5 to that woman. Gimana Tuhan? Dia pikir itu uang terakhir saya untuk makan siang. Jadi dia khotbahnya terganggu. Waktu dia khotbah Tuhan ngomong seperti itu. Khotbahnya terganggu. Akhirnya sudah selesai semua. Dia tidak tahan lagi karena Tuhan gerakkan itu. Tuhan kasih dia $5. The only money that he has, dia berikan kepada ibu itu. Dia kasih. Sudah. Dia pulang lapar. Belum punya keluarga memang, tapi dia tidak bisa makan karena dia nggak punya uang. Pulang. Nabi bilang, Tuhan apa yang kau perintahkan sudah kulakukan. Secara logika kita pikir bahwa kita butuh makan. Ibu itu pasti ada yang ngurus lah. Banyak orang lain yang lebih banyak duit untuk kasih ibu itu. Kita pikir seperti itu. Akhirnya dia pulang dalam keadaan lapar. Dia mau menghilangkan laparnya dengan tidur. Tapi dia disamperin jemaatnya. Pendeta sudah makan belum? Belum. Mari kita makan. Dan dapat makan yang jauh lebih besar daripada $5.
Tuhan siapkan itu. Jangan berpikir logika. Karena dengan logika kita berpikir, kita tidak akan pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gideon berhasil dengan 300, Joshua berhasil mengalahkan Yeriko karena ketaatan. Keberhasilan kita tidak bergantung kepada pikiran logika kita, tapi kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan gunakan itu. Kemudian, saudara lihat Joshua 1 Samuel 15 ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga yang buruk, itulah yang ditumpas oleh mereka. Lihat perintah Tuhan, tumpas semuanya. Tapi karena memang itu manusia ini masih bagus. Ingat akan waktu nyerang Yeriko? Tidak boleh dijarah. Semua punya Tuhan. Dia ambil jubah yang bagus. Ini bagus Tuhan, jangan dibakar. Istriku masih bisa pakai. Demikian pula si Saul. Dia tidak menumpas seluruhnya, dia tidak taat melakukan perintah Tuhan. Memang dia kumpulkan tentaranya, dia basmi semua, tapi begitu lihat ada yang bagus. Dia mulai untuk mengumpulkannya dan menyelamatkannya. Saul menyelamatkan beberapa hewan yang baik, membunuh hewan yang buruk. Lihat pikiran dia. Oke, dia menumpas semuanya, tapi dia tidak melakukan secara utuh. Jadi ketaatan kita harus utuh. Saudara taat kepada satu hal, saudara tidak bisa taat kepada yang lain. Saudara kalau tidak taat kepada yang lain berarti sama saja tidak taat. Saudara ingin taat kepada Tuhan, saudara melakukan sesuatu tapi tidak melakukan yang lain, sama saja itu tidak taat. Tuhan kasih perintah kepada Saul untuk melakukan semuanya itu, tapi dia lakukan sebagian, yang lain tidak dia lakukan. Ini sama saja dengan orang-orang pada masa kini. Itu sama saja dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Lihat komentar Tuhan dalam Matius 23 ayat 23. Celaka loh. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Mudah untuk kasih uang. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kami baru selesai konferensi misi. Dan banyak yang bilang mudah sekali orang untuk memberikan persembahan buat misi, tapi susah sekali bagi seorang untuk melakukan misi. Aku bisa kasih uangku, but you do it. Aku support saja. Tapi untuk membuka mulut, untuk menceritakan penginjilan kepada orang lain, tidak mau. Saudara, kita boleh mengecam Saul karena dia tidak taat. Tapi kita pun sama seperti Saul. Saul sangat taat beribadah, dia memberikan persembahan. Lihat apa yang dia lakukan ketika dia beralasan dengan Samuel, ini akan saya persembahkan kepada Tuhan. Dia taat sekali dengan itu, tapi yang lain dia abaikan. Kita boleh taat beribadah. Kita boleh taat melayani, kita setia melayani, kita mengasihi sesama. Tapi kalau kita tidak taat mengabarkan Injil, apa artinya semua ketaatan yang saudara lakukan? Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saya Kristen yang taat, Pak Pendeta.
Saya tidak pernah absen dalam ibadah. Saya tidak pernah absen melayani. Saya tidak pernah absen baca Alkitab. Saya tidak pernah absen berdoa. Tapi saya absen PI. Saya absen bersaksi. Apa artinya itu semua? Apa artinya? Saudara rajin berdoa. Saudara rajin ibadah. Sakit pun saya datang. Tapi saudara mengabaikan kasih kepada orang lain. Apa artinya itu? Saya rajin beribadah. Tapi saya tidak mengasihi musuh saya. Apa artinya itu? Yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Ingat. Itu baru ketaatan mutlak kepada Allah. Kalau kita berpikir seperti itu, saudara, sebenarnya kita mengarah kepada kepentingan kita. Ini coba pikirlah, ini ada banyak sekali perintah Tuhan. Banyak sekali perintah Tuhan. Kenapa perintah yang kesekian tidak kita lakukan? Kenapa? Yang lain mudah untuk saya, yang itu susah buat saya. Kalau saya lakukan ini, saya aman. Kalau saya lakukan itu, saya tidak aman. Sama seperti Saul, kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada Tuhan. Coba lihat, kenapa dia mengabaikan perintah untuk menyelamatkan, untuk menumpas semua hewan itu. Posisi dia sebagai raja harus diakui oleh semua bangsa Israel. Aku harus melayani mereka supaya mereka mengasihi aku dan sayang kepadaku sebagai raja mereka. Mereka minta ini domba untuk diselamatkan. Mereka senang, oh ini raja yang baik hati. Semua demi kepentingan dia, bukan Tuhan. Waktu dia menyelamatkan Agag, apa yang dia pikirkan? Saudara lihat Mazmur pasal 23, engkau menyediakan hidangan di hadapan musuhku. Begitulah mereka menunjukkan bagaimana superioritas mereka atas orang-orang lain. Atas musuh-musuh. Agag adalah musuh bangsa Israel. Ketika Agag diselamatkan, Agag bisa duduk di situ dalam keadaan terikat. Saul bisa pesta, dia menunjukkan kebanggaannya sebagai raja yang mengalahkan Agag. Demi kepentingan dia. Ketika saudara memilah-milah perintah-perintah Tuhan, kita mulai mana yang tidak beresiko kepada saya, mana yang menguntungkan saya dan mudah saya lakukan. Hati-hati, kita sudah mulai ego dan tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Kita lebih dominan untuk memikirkan kita sendiri. Enggak taat itu namanya. Yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Kita semua ya, untuk taat mutlak memang tidak mudah. Tapi kita coba berpikir, bagian mana yang saya belum taat. Supaya saya menunjukkan rasa kasih saya kepada raja di atas segala raja. Saya menunjukkan rasa hormat saya kepada Tuhan yang saya sembah. Maka saya harus taat apapun yang dia perintahkan kepada saya. Saudara perhatikan ayat yang ke-15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami tumpas. Ini sama saja melawan perintah Tuhan dengan memakai perintah Tuhan. Benar kan?
Tuhan bilang mempersembahkan korban itu kayaknya baik-baik saja. Ya, kami selamatkan agar kami bisa mempersembahkannya kepada Tuhan. Kita punya dalih seperti itu. Jadi dia menggunakan alasan perintah Tuhan untuk beribadah, untuk melawan perintah Tuhan. Nah, kita kan kayak gitu. Kalau disuruh segala sesuatu, saya pernah ketemu dengan seseorang, udah lama sekali, sebelum pandemi saya ketemu dengan dia. Saya tanya, ke gereja mana? Saya mah ke gereja di rumah aja. Loh, di rumah? Emang ada pendeta? Enggak ada, rumah saya ibadah sama istri saya dan anak-anak. Jadi bagaimana maksudnya? Loh, Alkitab kan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Saking pinternya, jadi ngeles untuk datang ke, padahal males ke gereja. Capek pergi ke gereja, jauh pergi ke gereja. Jadi alasannya, di mana 2-3 orang kumpul, di situ Tuhan ada. Masa Tuhan gak ada? Masa Tuhan gak ada? Tuhan pasti ada. Jadi kita sering sekali menggunakan firman Tuhan untuk dapat tidak taat kepada Tuhan. Loh, Pak Pendeta, coba pikir. Tuhan kan tidak lihat kita datangnya. Tuhan lihat hatinya. Lihat ketika anak-anaknya Isai datang. Tuhan ngomong, jangan lihat perawakannya, lihat hatinya. Apakah semua orang ke gereja hatinya benar? Jadi enggak, mending saya gak usah datang. Lah, pakai firman Tuhan untuk melawan Tuhan. Bodoh gak itu coba? Bodoh gak itu coba? Jadi kadang-kadang seperti itu kita. Lalu kalau kita ditegur, kenapa kamu melakukan dosa ini? Kenapa tidak ditinggalkan? Pak Pendeta ngerti. Tuhan sendiri bilang roh penurut tapi daging lemah. Jadi wajar saya berdosa. Kurang ajar gak? Sama aja melawan Tuhan, keras kepala kepada Tuhan. Saking pinternya. Saudara, saya kalau suruh saudara untuk baca Alkitab tiap hari. Saudara tahu tiap-tiap ayat. Jangan gunakan itu untuk ini. Ya, jangan. Taati saja. Taati saja. Nah, kalau misalnya saudara mengatakan, pendeta, ayo kita buka tempat baru, tapi kita lihat anggarannya dulu. Bukankah firman Tuhan, barang siapa ingin mendirikan menara, harus menghitung biayanya. Iya juga ya. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, apakah kita mengatakan, Tuhan kami sudah hitung biayanya. Seperti yang Tuhan perintahkan, maka kami tidak jadi. Ini pikiran kayak apa? Jadi jangan pernah menggunakan firman Tuhan untuk melawan Tuhan. Jangan gunakan itu. Jadi memang orang Kristen memang kayak gitu. Ingat ayat yang ke-1, siapa yang berdaulat? Tuhan atau kamu? Siapa yang berdaulat? Tuhan, lakukan saja, jangan pernah buat alasan apapun. Terakhir, saudara. 1 Samuel 15 ayat 22. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Coba kita perhatikan ayatnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya saya lebih mengerti. Bahasa Indonesia sehari-hari. Next slide. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Kita itu lebih taat kepada seremoni daripada ketaatan kepada perintah Tuhan. Lebih suka melakukan seremoni saja, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Kita mau datang ke gereja, beribadah,
pulang, dilakukan nggak yang difirmankan Tuhan hari ini? Ayo, jujur. Kita dengar khotbah kan? Kita datang, saya mau menghormati Tuhan, saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Lalu dengar khotbah, lalu aduh Tuhan, aku harus melakukan itu. Keluar pintu, lupa itu semua. Tidak dilakukan. Itulah kita. Kita lebih suka seremoni sama seperti Saul. Lebih suka seremoni daripada ketaatan. Jadi untuk apa persembahanmu? Toh kamu tidak taat. Ngapain kamu baca Alkitab? Yang kamu baca kamu tidak lakukan. Ngapain kamu beribadah? Tidak ada satupun dari ibadah itu yang berkenan kepada Allah. Karena kamu cuma tuh datang, duduk, dengar, lalu lupakan. Mendengar lebih baik. Ketaatan, taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Lihat itu. Taat kepada Tuhan itu lebih baik daripada seremoni saja. Patuh lebih baik dari lemak domba. Ya, orang Yahudi kan begitu. Kita juga kadang-kadang begitu. Kita menetapkan sebuah rutinitas sama seperti orang Yahudi. Aku sebagai orang percaya harus melakukan ini. Pagi saya bangun, jangan turun dari ranjang sebelum baca Alkitab. Bagus sekali. Udah baca Alkitab dulu, jangan turun dari ranjang sebelum berdoa. Sudah lakukan. Itu semua seremoni. Enggak salah. Bagus. Jam istirahat kantor, saya di kantor saya berdoa, bagus. Malam saya family altar, bagus. Tapi lakukan enggak? Apa artinya semua itu kalau tidak dilakukan? Saya enggak pernah taat kepada Tuhan. Yang penting saya ibadah, yang penting saya saat teduh, yang penting saya melayani. Lalu untuk apa ibadahmu itu? Status raja disematkan kepada Saul. Pasal 15 ini dicabut oleh Tuhan. Saudara mau berhasil dalam hidupmu. Gideon berhasil mengalahkan Midian. Joshua berhasil mengalahkan Yeriko. Hanya taat saja kepada Tuhan. Maka keberhasilan itu akan mengikuti. Tidak akan ada berkat tanpa ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.